Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang tentu saja akan memberkati kita semua pada hari ini. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas seluruh berkat pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus kembali kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini bertema persahabatan dengan dunia. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, surat Yakobus ini ditujukan kepada setiap orang percaya yang berada dalam perantauan. Saudara bisa baca itu dalam pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Di situ kita bisa menemukan dengan jelas alamat daripada surat Yakobus ini, yakni kepada ke-12 suku Israel yang berada di perantauan. Saudara, sebagai orang-orang yang berada dalam perantauan, jauh dari tanah air mereka, tentu saja mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan dari lingkungan di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Injil, lingkungan di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah, lingkungan di sekitar mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah dan hidup dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa. Nah, bisa jadi atau mungkin saja ada beberapa dari orang percaya tersebut yang terpengaruh oleh persahabatan dengan dunia ini, sehingga Yakobus dia memberikan nasihatnya, dia memberikan tegurannya kepada mereka, bahkan memanggil mereka untuk kembali kepada kehidupan yang benar di dalam Yesus Kristus.
Saudara, gambaran ini juga merupakan sebuah gambaran bagi kita saat ini. Kita saat ini sedang berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah kehidupan yang menolak Injil, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Di sekitar kita dengan mudah sekali kita bisa menemukan ada banyak kesenangan-kesenangan duniawi yang setiap hari menggoda kita, menggoda gereja, menggoda orang percaya. Kesenangan-kesenangan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu dan juga dosa. Ini merupakan sebuah keadaan yang melingkupi kita ketika kita berada di dunia ini. Nah, saudara, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang persahabatan dengan dunia. Mari kita lihat yang pertama, apa sesungguhnya arti daripada persahabatan dengan dunia. Saudara, kata sahabat ini mempunyai arti teman, juga punya arti kawan, sekutu. Ya, atau istilah yang sedang tren saat ini, bestie, ya. Bestie, sebuah kata yang dikenal di zaman ini yang mengandung arti sahabat, teman dekat, kawan, atau sekutu. Nah, bersahabat berarti berteman, bersahabat berarti berkawan, bersahabat berarti bersekutu. Sedangkan persahabatan ini berarti menjalin hubungan pertemanan, menjalin sebuah hubungan perkawanan, persekutuan, ya. Itulah arti daripada sahabat. Sedangkan kata dunia, saudara, dalam ayat firman Tuhan ini jelas bukan diartikan secara hurufiah. Dunia yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini bukan diartikan sebagai dunia di mana kita tinggal saat ini, di mana manusia hidup, di mana makhluk ciptaan hidup. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika memakai kata dunia atau dalam istilah Yunaninya kosmos dalam teks firman Tuhan ini. Istilah dunia dalam ayat ini, saudara, ini merupakan gambaran. Ini merupakan sebuah metafora dari sistem, dari gaya hidup, dari cara hidup, dari pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya, yang menolak Allah atau yang melawan Allah. Itulah dunia, ya. Dunia menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah metafora dari sistem, dari gaya hidup, dari cara hidup, dari pikiran-pikiran yang menentang Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang menolak Allah dengan kebenarannya, atau yang memberontak melawan Allah. Itulah dunia yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini. Sehingga dengan kata lain, saudara, persahabatan dengan dunia ini berarti saudara dan saya menjalin relasi, menjalin hubungan bersekutu. Saudara dan saya mengikuti, mentaati, atau menghidupi sistem, gaya hidup, cara hidup, pola pikir, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Allah, yang melawan kehendak Allah, dan yang memberontak atau menolak kebenaran Allah. Ya, itulah arti daripada persahabatan dengan dunia. Waktu saudara dan saya bersahabat dengan dunia, itu berarti saudara dan saya sedang menjalin hubungan. Saudara dan saya mengikuti, mentaati, menghidupi, ya, sistem, gaya hidup, cara hidup, ya, cara pandang, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Allah, yang berlawanan dengan kehendak Allah, dan yang menolak, memberontak kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 1-3, kita juga bisa menemukan seperti apa persahabatan dengan dunia itu diwujudkan. Ya, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita bisa menemukan dengan jelas ciri, ya, dari kehidupan yang bersahabat dengan dunia. Itulah sebuah kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu, kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging, sebuah kehidupan yang dikuasai oleh iri hati. Ya.
Itu berarti hidupnya tidak lagi dipimpin, hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi sebaliknya dikuasai oleh hawa nafsu dagingnya, dikuasai oleh keinginan dagingnya, dikuasai oleh iri hati. Inilah wujud, inilah ciri, inilah bentuk daripada persahabatan dengan dunia. Dan yang ketiga, kita bisa melihat bahaya daripada persahabatan dengan duniawi tersebut. Yang pertama, saudara, Yakobus memberikan peringatan keras bahwa persahabatan dengan dunia ini mengandung bahaya yang sangat serius. Apa bahayanya? Bahayanya, Yakobus katakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Ayatnya yang keempat. Ya. Inilah bahaya yang diperingatkan oleh Yakobus kepada para pendengarnya pada waktu itu, termasuk juga kepada kita saat ini. Ada bahaya ketika kita bersahabat dengan dunia. Bahayanya tidak main-main, saudara. Bahayanya sangat-sangat serius. Bahaya level tinggi. Apa itu? Saudara dan saya ketika bersahabat dengan dunia, maka saudara dan saya berdiri sebagai musuh Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau kita menjadi musuh Allah, maka Allah menjadi lawan kita. Ya, kita bertentangan dengan Allah. Kita melawan Allah. Allah menjadi musuh kita. Saudara, siapa yang bisa melepaskan kita dari Allah? Kalau kita bermusuhan dengan Allah, siapa yang bisa melepaskan kita dari Allah? Tidak ada. Bermusuhan dengan Allah berarti kebinasaan kekal. Bermusuhan dengan Allah berarti kehancuran kehidupan kita yang permanen. Itulah bahaya yang diperingatkan oleh Yakobus kepada para pendengarnya. Kepada kita saat ini, bahaya dari persahabatan dengan dunia. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, engkau coba-coba bersahabat dengan dunia, maka engkau sedang memposisikan dirimu menjadi lawan, menjadi musuh, menjadi setru Allah. Mengerikan, saudara. Ya, kalau iblis lawan kita, masih ada Allah yang melindungi dan memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi kalau Allah menjadi musuh kita, menjadi setru kita, menjadi lawan kita, maka celaka kita, sudah. Hancur hidup kita, binasa hidup kita. Ya, inilah bahaya yang diperingatkan oleh Yakobus. Jangan coba-coba kamu menjalin persahabatan dengan dunia. Bahayanya, konsekuensinya adalah kamu menjadi musuh Allah. Kamu menjadi setru Allah. Kamu menjadi lawan Allah. Yang kedua, saudara, Yakobus juga memberikan peringatan keras bahwa persahabatan dengan dunia ini merupakan bentuk ketidaksetiaan kepada Tuhan. Saya baca ayat 4, saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kalimat hai kamu orang-orang yang tidak setia. Menarik sekali, saudara. Kata orang-orang yang tidak setia. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, ini diterjemahkan secara rupiah sebagai seorang perempuan pezinah, seorang pelacur, seorang istri yang berselingkuh, seorang istri yang tidak setia dengan suaminya. Itulah makna atau arti hurufiah orang-orang yang tidak setia. Mengapa Yakobus memakai kata ini, saudara? Saudara, setiap kita yang beriman kepada Kristus, gereja Tuhan, itu digambarkan seperti mempelai perempuan. Ya. Dan gereja Kristus, mempelai perempuan itu, saudara, dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, gereja Tuhan adalah mempelai perempuan Kristus. Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Nah, kalau kita tidak setia,
Kalau kita menjalin persahabatan dengan dunia, inilah yang disebut dengan persinahan itu. Ya, saudara dan saya tidak setia kepada Kristus yang adalah mempelai gereja itu. Itu berarti saudara dan saya melakukan persinahan rohani sehingga kita disebut sebagai pesinah yang melakukan penyelewengan dari Kristus. Tidak setia kepada Kristus. Saudara dan saya berselingkuh secara rohani. Saudara dan saya menjalin hubungan bersahabat dengan dunia. Maka saudara dan saya sedang melakukan persinahan. Perempuan yang bersinah, pelacur, seorang pasangan yang tidak setia kepada suaminya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam ayat yang kelima, di situ kita bisa melihat Allah menginginkan kesetiaan kita sepenuhnya. Allah setia sepenuhnya kepada kita. Itu sebabnya Allah menginginkan kesetiaan kita sepenuhnya. Karena kita sudah ditebus, diselamatkan, dikuduskan, menjadi mempelai daripada Kristus. Dan Allah menuntut kesetiaan kita. Ketika kita mendua hati, ketika kita menyimpang, ketika kita menjalin hubungan dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, maka kita adalah seorang pezinah rohani. Kita sedang bersinah. Kita sedang menyeleweng dari kesetiaan kita kepada Kristus. Inilah peringatan yang disampaikan oleh Yakobus kepada para pendengarnya, kepada kita semua saat ini. Jangan main-main dengan persahabatan dengan dunia. Karena ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maka saat itu juga kita adalah pesinah rohani. Ya, kita adalah pelacur. Kita tidak setia. Orang-orang yang menyeleweng dari ikatan perjanjian dengan Kristus. Pezina. Yang ketiga, saudara, bahaya daripada persahabatan dengan dunia. Oleh karena dikuasai oleh hawa nafsu. Tadi kita sudah lihat apa itu persahabatan dunia. Ya, dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging, dikuasai oleh iri hati, maka apa yang terjadi? Ayat 1-3 menegaskan di situ. Oleh karena kamu dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging, iri hati. Oleh karena kamu bersahabat dengan dunia, apa yang terjadi? Menimbulkan sengketa, menimbulkan pertengkaran. Kamu membunuh, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak suka berdoa. Bahkan kalaupun kamu berdoa, kamu meminta sesuatu, di mana sesuatu itu hanya ingin kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk memuaskan keinginan dagingmu. Ya. Dengan kata lain, saudara, persahabatan dengan dunia merusak diri saudara dan saya. Merusak hidup kita. Bahkan bukan hanya merusak hidup kita. Persahabatan dengan dunia juga merusak hubungan dengan sesama. Ya. Tadi dikatakan kamu bertengkar, bahkan kamu membunuh, kamu berkelahi. Ini merusak relasi dengan sesama. Ketika kita menjalin hubungan persahabatan dengan dunia, maka relasi kita dengan sesama akan hancur. Kenapa? Karena kita dikuasai hawa nafsu, kita dikuasai keinginan daging, kita dikuasai oleh iri hati. Bukan hanya diri kita yang hancur, bukan hanya relasi kita dengan sesama yang hancur dan rusak, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan rusak. Itu tadi kita jadi musuh Allah. Rusak. Itu tadi kita disebut pezinah rohani. Orang yang tidak setia. Ya, merusak relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita bersahabat dengan dunia ini, ya, maka itu berarti hidup kita pasti akan rusak. Hidup kita pasti akan hancur. Demikian juga relasi kita dengan sesama. Terlebih lagi relasi kita dengan Tuhan pasti akan rusak dan hancur. Inilah bahaya yang disampaikan oleh Yakobus dari persahabatan dengan duniawi. Jangan coba-coba engkau bersahabat dengan duniawi. Karena bahayanya sangat fatal. Sangat-sangat fatal. Ya, kita sudah melihat 3 bahaya dari persahabatan dengan dunia. Yang keempat, saudara, bicara tentang solusi. Bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari persahabatan dengan dunia ini? Ya, kita sudah lihat bahaya daripada persahabatan dengan dunia.
Saudara dan saya menjadi musuh, seteru lawan Allah. Saudara dan saya disebut sebagai pesinar rohani, orang yang tidak setia kepada Kristus. Bahkan saudara dan saya hidupnya menjadi hancur, relasi dengan sesama menjadi hancur, dan juga relasi dengan Tuhan menjadi hancur. Lalu bagaimana solusi, jalan keluar, supaya kita ini terhindar dari persahabatan dengan dunia? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 bicara tentang kasih karunia Allah. Ya. Saudara, kasih karunia Allah sajalah yang bisa menolong kita terbebas dari persahabatan dengan dunia ini. Ya. Hanya kasih karunia Allah saja. Tanpa kasih karunia Allah mustahil, impossible. Tidak mungkin kita bisa terhindar, tidak mungkin kita bisa terbebas dari persahabatan dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa melepaskan diri kita dengan kekuatan kita, dengan usaha kita dari persahabatan dengan dunia. Perlu kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih hebat di luar kita, yang bisa membebaskan kita dari persahabatan dengan dunia. Dan itu hanya bisa terjadi berdasarkan kasih karunia Allah. Belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa Allah menyatakan kasih kemurahannya, tanpa Allah menyatakan anugerahnya kepada kita, mustahil saudara dan saya bisa terhindar, terbebas dari persahabatan dengan dunia. Mustahil. Kita butuh kasih karunia Allah, saudara. Ya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita sadar dan mau bertobat dari dosa-dosa kita ketika ditegur Tuhan, maka itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Waktu saudara dengar firman Tuhan, firman itu menegur saudara, membongkar dosa-dosa saudara, lalu kemudian saudara sadar, saudara mau bertobat, memberi diri untuk dipulihkan, diampuni oleh Tuhan, maka itu berarti saudara sedang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, itulah kasih karunia Tuhan. Waktu saudara sadar akan dosa-dosa saudara, mau bertobat dari dosa-dosa saudara ketika ditegur Tuhan, itu Tuhan sayang kepada kita. Itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Kalau saudara dan saya bisa rindu terhadap firman Tuhan, haus terhadap firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, dan terus bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang firman Tuhan, itu juga bukan karena usaha kita, itu karena kasih karunia Allah. Ya. Jadi bersyukur kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara mau dikoreksi oleh firman Tuhan, saudara mau ditegur oleh firman Tuhan, saudara mau diubah oleh firman Tuhan, saudara mau diluruskan jalannya oleh firman Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan sedang menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Kalau kita mau dan bisa melayani Tuhan dengan semangat, dengan setia, dengan penuh sukacita, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Siapa kita? Ketika kita dibawa Tuhan untuk melayani Tuhan, kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Kita orang berdosa. Kita lebih cenderung untuk melayani kepentingan-kepentingan dan kesenangan diri kita sendiri. Dan kalau Tuhan mau pakai kita untuk melayani Dia, sehingga kita melayani Tuhan dengan setia dan penuh dengan sukacita, itu kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau kita bisa membuang dosa, kita mau mentaati Tuhan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa setia ikut Tuhan sampai mati, sekali lagi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan ini, maka kita tidak akan pernah bisa sombong dalam hidup kita. Kita akan selalu rendah hati. Kita akan selalu menyadari keberdosaan kita. Kita akan selalu menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita selalu merendahkan diri kita. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak berarti apa-apa. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kalau kasih karunia Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur aku Tuhan, aku bukan lebih hebat dari orang lain.
Aku adalah orang berdosa, orang brengsek yang seharusnya dimusnahkan Tuhan. Oleh karena dosa dan pelanggaranku. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, aku dibebaskan dari persahabatan dengan dunia. Inilah yang membuat kita pada akhirnya tidak akan pernah bisa sombong. Tidak ada yang kita bisa banggakan dari diri kita. Karena semua adalah kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, kita akan semakin rendah hati. Kita akan selalu dipenuhi oleh ucapan syukur. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita memohon kasih karunia Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa membebaskan kita dari persahabatan dengan dunia. Sehingga kita mau bertobat ketika ditegur Tuhan. Kita memiliki kerinduan yang besar untuk belajar bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Kita tetap semangat dalam melayani Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati dan penuh dengan sukacita. Kita berani membuang dosa. Kita berani melawan setiap godaan dosa. Kita mau setia ikut Tuhan sampai mati. Kita senantiasa rendah hati dan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Semua ini bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Ya, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah yang bisa membuat saudara dan saya bebas dari persahabatan dengan dunia, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Ini yang pertama, solusi bagaimana supaya terhindar dari persahabatan dengan dunia. Yang kedua, saudara, tunduk kepada Allah. Ayatnya yang ke-7. Tunduklah kepada Allah. Saudara, tunduk kepada Allah berarti kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Memberi diri kita untuk disertai oleh Tuhan. Memberi diri kita untuk dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Itu tunduk. Tunduk kepada Allah juga berarti kita tidak melawan nasihat firman Tuhan. Kita tidak melawan teguran, pimpinan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melawan. Ya, kita tidak memberontak, kita tidak mengeraskan hati, tapi kita memberi diri untuk terus dibentuk, dibaharui oleh Tuhan. Ini tunduk. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan bukan malah melawan atau memberontak kepada Allah. Kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, selalu saja melawan nasihat, teguran, ya, firman Tuhan, maka kita adalah orang yang sombong. Dan ayat yang ke-6, Allah menentang, Allah membenci, Allah melawan orang yang sombong. Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Ya. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang lembut, hati yang senantiasa tunduk kepada Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati. Jangan kita coba-coba untuk melawan setiap nasihat firman Tuhan. Jangan coba-coba kita melawan, memberontak teguran Tuhan dalam hidup kita. Jangan, saudara. Jangan. Tetapi sebaliknya, mari kita dengar, mari kita taati. Apapun nasihat, apapun teguran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita tunduk kepada Allah. Saudara, bersyukurlah kalau Tuhan tegur saudara. Bersyukurlah kalau Tuhan memberi nasihat kepada saudara. Meskipun mungkin tidak enak bagi kita, tetapi itu merupakan sebuah koreksi. Tuhan mau saudara dan saya tidak mencintai dunia ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan menjalin persahabatan dengan dunia. Kenapa? Saudara dan saya adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, waktu Tuhan tegur, waktu Tuhan nasihati, waktu Tuhan hajar, waktu Tuhan disiplin, yang membuat saudara sadar akan dosa dan kekeliruan saudara, tunduklah, jangan keraskan hati. Jangan lawan nasihat, teguran, didikan Tuhan. Jangan lawan, saudara. Tapi tunduklah, sadarlah, dan berikanlah diri kita untuk terus dibaharui oleh firman Tuhan.
Yang ketiga, ayat 7. Lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, iblis berusaha untuk menggoda kita supaya kita menjalin persahabatan dengan dunia ini. Kita tidak bisa melawan iblis dengan kekuatan, kecerdasan, pengalaman, atau apapun yang ada pada kita. Kita tidak bisa melawan iblis. Tidak bisa. Mustahil kita bisa melawan iblis dengan kekuatan, dengan apa yang ada pada kita. Kita membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Allah untuk bisa melawan iblis, dan karena itu kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Waktu saudara dan saya tunduk kepada Allah, maka saudara dan saya pasti akan sanggup untuk melawan iblis. Dan saudara dan saya tidak akan membiarkan iblis mengambil kesempatan untuk menguasai kehidupan kita. Ya, hanya ketika saudara dan saya tunduk kepada Allah sajalah, maka saudara dan saya dapat melawan iblis yang menggoda kita untuk mencintai dunia ini. Hanya dengan ketundukan kepada Allah saja, maka kita diberi kuasa oleh Tuhan, diberikan oleh hikmat oleh Tuhan untuk melawan dan mengalahkan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Iblis tidak akan bisa menguasai kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Dan ketika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka ada kuasa di sana yang memampukan kita untuk melawan, ya, membongkar tipu muslihat iblis dan mengalahkan setiap serangan-serangan iblis. Nah, oleh sebab itu, saudara, iblis tidak pernah lelah untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, supaya kita terhindar dari godaan iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita kepada persahabatan dengan dunia, maka caranya, mari kita tunduk kepada Allah sepenuhnya. Sehingga dengan demikian, kita bisa melawan dan mengalahkan iblis yang mencoba kita untuk hidup dalam persahabatan dengan dunia. Solusi yang keempat, bagaimana supaya kita bisa terbebas dari persahabatan dengan dunia? Itulah ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Saudara, mendekat kepada Allah ini akan membuat kita terhindar dari persahabatan dengan dunia. Jika kita dekat dengan Tuhan, ayat 8, Tuhan pun akan dekat dengan kita. Itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mencintai kekudusan dan kebenaran. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, maka kita akan mendapat kekuatan yang berasal dari Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak tantangan pergumulan yang kita alami sebagai orang percaya ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Kompleks, saudara. Tantangan itu bisa berasal dari godaan iblis, bisa datang dari berbagai macam keinginan-keinginan dunia, hawa nafsu, bisa datang dari pergumulan-pergumulan praktis kita, sakit, penyakit, pekerjaan, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menghadapi seluruh tantangan yang begitu kompleks ini? Solusinya adalah saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku bisa mendapatkan kekuatan. Paulus berkata dalam surat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kekuatan kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, rintangan dalam kehidupan kita tidak lain tidak bukan, saudara dan saya perlu dekat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari
kita mendekat kepada Tuhan. Jangan terlena lagi dengan godaan dunia yang kelihatan menarik, tapi sebenarnya menjadi perangkap yang membinasakan kita. Jangan, saudara. Dekatlah kepada Tuhan, sehingga dunia tidak lagi dekat kepada kita. Dekatlah kepada Tuhan, maka setan pun tidak bisa dekat dengan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, setan dekat dengan kita. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan Tuhan, setan tidak akan bisa berani dekat-dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan, ya, sehingga setan pun, saudara, tidak punya kesempatan untuk menguasai kehidupan kita. Ya. Dia tidak punya celah untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Ayo kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa sanggup menanggung apapun beban pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita tanggung. Kekuatan. Tuhan akan kasih kita hikmat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Sehingga kita menghadapi situasi dan pergumulan bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat dunia ini, tetapi dengan hikmat Tuhan yang membawa jalan keluar, yang membawa pemulihan, yang membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ketika ada tantangan, persoalan, pergumulan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan ketenangan. Semua berkat-berkat rohani ini, saudara, akan kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Sehingga setan pun tidak lagi dekat dengan kita. Persahabatan dunia dengan segala kemegahan, dengan segala keinginan-keinginannya yang membinasakan itu, tidak lagi bisa dekat dengan kita, karena kita dekat dengan Tuhan. Yang kelima, saudara, bagaimana solusinya supaya kita bisa terbebas dari persahabatan dengan dunia? Ayat 8b sampai dengan ayat 10. Itulah, putuskan segala bentuk persahabatan dengan dunia. Putuskan. Jangan lagi jalin relasi persahabatan dengan dunia. Putuskan. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa untuk bisa kita terhindar dan terbebas dari persahabatan dengan dunia, maka saudara dan saya harus membuang, saudara dan saya harus memutuskan segala bentuk persahabatan dengan dunia. Jelas sekali dalam ayat 8b sampai dengan ayat 10. Seperti apa memutuskan segala bentuk keterlibatan persahabatan dengan dunia? Ya, kita harus menyucikan diri kita dari segala bentuk persahabatan dengan dunia. Ayat 8b. Ya. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita, berduka cita, meratapi dosa-dosa kita. Ayat 9. Jangan tomat, saudara. Hari ini tobat, besok kumat. Orang yang bertobat adalah orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Dia meratapi dosanya. Dia berduka cita dengan dosa-dosanya itu. Dan dia datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui keberdosaannya. Mengakui pemberontakannya kepada Tuhan. Mengakui bahwa kita tidak bisa lepaskan diri kita dari ikatan dosa. Dari kutuk dosa yang menimpa kita. Dan itu sebabnya dengan rendah hati kita memohon belas kasihan Kristus bagi kita. Untuk mengampuni dosa kita. Untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ada janji Tuhan dalam ayat 10b. Di situ kita lihat Tuhan berjanji bahwa kalau kita mau meninggalkan persahabatan dengan dunia ini, memutuskan hubungan persahabatan dengan dunia ini, maka Ia akan meninggikan kamu. Tuhan akan meninggikan kita. Ayat 10b. Artinya apa? Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita sekarang terikat dengan Tuhan. Dan bukan lagi terikat dalam persahabatan dengan dunia. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari. Hari ini juga kita buang. Kita putuskan segala bentuk persahabatan dengan dunia ini.
Adakah saudara sedang menjalin persahabatan dengan dunia ini? Firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya untuk memutuskan segala bentuk persahabatan dengan dunia ini. Untuk membuang segala bentuk persahabatan dengan dunia ini. Mari kita bereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita dipulihkan. Kita dibebaskan dari segala bentuk persahabatan dengan dunia ini, dan hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 hal yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang persahabatan dengan dunia ini. Kita sudah membahas, kita sudah merenungkan firman Tuhan ini. Ada berkat-berkat rohani yang sudah kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang persahabatan dengan dunia. Oleh sebab itu, mari hari ini kita ambil keputusan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu besok. Ambil keputusan hari ini, Tuhan, saya mau memutuskan persahabatan dengan dunia. Mungkin ada dosa-dosa tertentu yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Mungkin ada persahabatan dengan dunia yang saudara sedang lakukan. Hari ini Tuhan panggil supaya saudara dan saya keluar dari persahabatan dengan dunia itu, yang hanya akan menghancurkan hidup saudara, yang hanya akan menghancurkan relasi saudara dengan sesama, terlebih lagi yang akan menghancurkan relasi saudara dengan Tuhan. Tinggalkan itu semua. Hari ini Tuhan panggil saudara dan saya, tinggalkan persahabatanmu dengan dunia. Ya, kembali kepada Tuhan. Karena persahabatan dengan dunia tidak memberi manfaat apapun kepadamu. Justru akan menghancurkan hidupmu sendiri. Akan menghancurkan relasimu dengan sesama. Rumah tanggamu, keluargamu akan hancur. Bahkan terlebih lagi, relasimu dengan Tuhan akan hancur. Engkau akan menjadi musuh Tuhan. Engkau akan menjadi seteru Tuhan. Engkau akan menjadi lawan Tuhan. Bahkan engkau akan disebut sebagai pesina-pesina rohani. Mari, tinggalkan itu semua, saudara. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Hari ini mintalah, Tuhan, aku tidak bisa melepaskan ikatan persahabatanku dengan dunia dengan kekuatanku sendiri. Aku mohon kasih karunia-Mu, aku mohon kemurahan-Mu. Karena hanya kasih karunia Tuhan sajalah yang bisa membebaskan kita dari persahabatan dengan dunia. Oleh sebab itu, mari kita memohon kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa tunduk kepada Allah sepenuhnya. Kita memberi diri kita untuk dibaharui Tuhan. Dan pada akhirnya kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Kita pada akhirnya dibawa dekat dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar tidak lagi menjalin persahabatan dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini melawat dan memberkati kami. Hari ini firman Tuhan memberikan sebuah nasihat, teguran, peringatan kepada kami. Jangan menjalin persahabatan dengan dunia. Betapapun indah, nikmatnya persahabatan dengan dunia. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan peringatan bahwa itu semua tidak membawa kepada keselamatan, kesenangan, kebahagiaan yang sejati. Justru itu akan merusak hidupmu, merusak relasimu dengan sesama, merusak rumah tanggamu, merusak keluargamu, terlebih lagi merusak relasimu dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan ada 5 solusi bagaimana supaya kami bisa terlepas daripada persahabatan dengan dunia. Itulah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa membebaskan kami dari persahabatan dengan dunia. Dan itu sebabnya kami mau percaya kepada Yesus. Kami mau mohon kasih karunia Yesus. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa membebaskan kami dari persahabatan dengan dunia. Itulah ketika kami juga tunduk kepada Tuhan. Ketika kami tidak kompromi dengan godaan setan. Ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami mau saat ini, detik ini juga memutuskan segala bentuk persahabatan dengan dunia ini. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan. Lawatlah kami, baharuilah kami, ubahlah kami. Sehingga hari ini kami betul-betul terbebas dari persahabatan dengan dunia. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan.
Berkati kami semua dengan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.